Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi hidup ini. Perjuangan hidup tidak menentu. Banyak persoalan sering kita hadapi. Kalau kita mengalami kelemahan secara fisik, maka sudah ada di dalam dunia tentang obat kuat. Ada jamu kuat untuk bisa menguatkan fisik kita. Tapi persoalannya bukan di situ. Adalah bagaimana kita secara pikiran, khususnya secara rohani, bisa kuat menghadapi hidup ini. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Ini adalah surat dari Rasul Paulus ketika berada di dalam penjara, kemudian mendengarkan begitu banyak kabar tentang keadaan jemaat di kota Filipi, kemudian muncullah surat ini. Filipi pasal 4, ayat yang ke-12 hingga 13 berkata sebagai berikut. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari pembacaan ini kita akan menemukan 3 cara supaya kita kuat menghadapi hidup setiap hari. Yang pertama adalah tahu diri. Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan sebagai berikut. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Hal pertama yang perlu kita ketahui supaya kita kuat, yaitu ketika kita tahu diri. Siapakah diri kita ini? Itu yang menentukan bagaimana kita bisa menghadapi persoalan. Terlalu tinggi menghargai kemampuan, atau terlalu rendah kita menghina diri kita. Kita gampang gelisah menghadapi persoalan hidup setiap hari. Coba bayangkan pada waktu Paulus mengirimkan surat ini, dia dalam tekanan yang begitu berat. Mungkin dia sedang kelaparan, mungkin dalam keadaan yang begitu lemah, tetapi dia tetap memberikan semangat kepada jemaat di kota Filipi supaya tahu siapa dirinya. Kitab suci yang kita pegang ini sesungguhnya khusus hanya untuk orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan Allah melalui pengorbanan diri Yesus Kristus yang sudah diterima oleh orang yang berdosa ini. Baru kita bisa menikmati inti kitab suci ini. Tidak semua orang bisa mengerti isi Alkitab, khusus yang sudah lahir baru. Dan orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi perlu tahu diri. Tahu diri itu artinya dia mengerti bahwa dulu dia adalah orang berdosa yang tidak berguna, yang tidak berarti sama sekali. Tapi pada waktu dia sudah memiliki Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, di hadapan mata Tuhan dia begitu berharga, dia begitu berarti. Maka dari itu kita perlu ingat siapa diri kita. Jangan kita gegabah, jangan kita merasa hebat, tapi jangan pula kita merasa minder. Tetapi tahu diri itu membuat kita bisa menikmati hal yang kedua, yaitu tahu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 berkata sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, tahu Tuhan. Ketika kita sudah tahu diri, tapi kita tidak tahu siapa Tuhan kita, kita gampang putus asa. Kita gampang merasa yatim piatu, seakan tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi kita perlu tahu, kita punya Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Yesus. Kalau hari ini engkau tahu, Yesus yang pernah hidup, pernah menderita, pernah disalibkan, pernah mati, dan dia sudah bangkit. Itu dia sudah mengalami
keadaannya sebagai manusia. Dan hari ini sudah dimuliakan. Segala kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi sudah diserahkan kepada diri Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita bersama. Maka dari itu, ketika kita ingin kuat menghadapi hidup ini, kita harus tahu kita punya Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh yang bisa menyediakan segala kebutuhan kita. Dia adalah Jehovah Rafa yang bisa menyembuhkan kita. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia Immanuel. Dia menyertai saya dan saudara kemanapun kita pergi. Ketika engkau bersuka cita, Dia di situ. Ketika engkau sedih, Dia juga ada di situ. Tidak pernah Dia tidak ada bersama dengan saya dan saudara. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jikalau engkau sedang berat menghadapi beban hidup, datang kepada Tuhan. Tetapi jangan terlalu punya ambisi pribadi. Maka dari itu perlu tahu diri. Kalau kita tidak tahu diri siapa diri kita, kita akan bisa membuat Tuhan itu berhala kita. Pada waktu kita punya cita-cita tinggi dan tidak terpenuhi, kita teriak-teriak kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, lalu kita berkata, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Mengapa bisa begitu? Karena kita punya asumsi, punya pikiran bahwa Tuhan harus mengikuti kemauan saya dan saudara. Tuhan kita yang ada dalam Alkitab, Tuhan yang otonom, tidak bisa dikendalikan oleh manusia yang fana dan terbatas ini. Tapi hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi hidup ini? Tahu kekuatan. Perhatikan ayat yang ke-13 tadi berkata sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita tahu kita punya Tuhan, bisa menanggung beban kita, maka jangan kita sombong, lalu kita mempermainkan Tuhan, atau kita merendahkan Tuhan. Namun kita perlu tahu kekuatan kita seberapa. Tahu kekuatan, itu berarti kita tahu potensi diri kita, tahu tingkat intelektual kita, tahu kepandaian kita, tahu keterampilan kita. Itu adalah ukuran supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Berapa banyak dari kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan karena kita terlalu tinggi berharap kepada Tuhan, seakan-akan suka berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang betul tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi persoalan bisa mustahil bagi kita karena kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa, kehendak Tuhan seperti apa, rancangan Tuhan seperti apa. Kita seringkali memikirkan Tuhan dengan kacamata diri kita sendiri. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita kuat menghadapi hidup ini? Pertama, kita perlu tahu diri. Siapakah kita? Mengapa kita harus menghadapi ini? Jangan kita gampang putus asa. Tahu diri. Karena kita punya hal yang kedua. Harus tahu Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi juga tidak bisa diatur oleh manusia yang terbatas ini. Maka yang ketiga, kita perlu tahu kekuatan kita masing-masing. Saya teringat ayat yang ke-13 ini. Pernah dipakai oleh seorang petinju legendaris. Di celana pendeknya dia ditulis Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Tapi bersyukur dia menang dalam pertandingan itu karena lawan bertindak curang. Pada waktu ayat itu dipakai, saya berdebar-debar. Mengapa? Dia pakai nama Tuhan terlalu berani. Dia pakai Alkitab terlalu berani untuk menghadapi pertandingan. Maka ketika kita menghadapi persoalan, Alkitab ini bukan menjadi jimat kita, bukan menjadi berhala kita. Tuhan juga bukan menjadi jimat kita, bukan menjadi berhala kita, tetapi Dia adalah penguasa hidup kita. Kita berserah, tapi kita tidak boleh mengendalikan. Kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Dia, namun kita tetap percaya bahwa kita adalah manusia ciptaannya. Tahu kekuatan kita, itu yang membuat kita bisa menghadapi hidup setiap hari dengan damai sejahtera, karena sudah diukur siapakah diri kita, siapakah Tuhan, dan bagaimana kekuatan kita masing-masing. Salam hati gembira.